Kasus tewasnya Brigadir J mendapat sorotan dari berbagai media asing. Sejumlah media di Singapura dan Malaysia turut memberitakan kasus tersebut. Di sisi lain, kasus tewasnya Brigadir J masih didalami oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dua media berita asal Singapura, The Straits Times dan Channel News Asia terpantau ikut memberitakan kasus Brigadir J. Kemudian media berita The Star dari Malaysia juga memberitakan kasus serupa. Dikutip dari Kompas.com, The Straits Times memuat dua berita terkait kasus polisi tembak polisi ini. Keduanya ditulis oleh koresponden Indonesia Wahyudi Suryatmaja. Satu di antaranya mengungkap kronologi tewasnya Brigadir J dalam insiden baku tembak yang ditayangkan 18 Juli lalu. Dalam artikel disebutkan bahwa Brigadir J bertugas sebagai ajudan keluarga Irjen Verdi Sambo. Pada 8 Juli, Brigadir J mengantar istri Irjen Sambo dari Magelang ke rumah dinas di Jakarta. Setibanya di rumah, Brigadir J diduga melakukan aksi tak pantas kepada istri Irjen Sambo. Brigadir J disebut masuk ke kamar pribadi atasannya dan melakukan pelecehan serta penodongan senjata. Istri Sambo kala itu berteriak hingga didengar ajudan lainnya, yakni Baradae. Kedua ajudan lalu terlibat baku tembak hingga Brigadir J tewas. The Straits Times juga menyebutkan bahwa kasus ini baru diungkap ke publik 3 hari kemudian. Hal itu membuat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berkomentar dengan menyebut kasus itu janggal. Sementara media Malaysia The Star memberitakan soal keputusan Kapolri menonaktifkan Irjen Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Untuk sementara jabatan diambil alih oleh Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono. Dalam artikel juga disebutkan terkait penegasan Polri atas munculnya spekulasi janggal dalam kasus ini. Polri berulang kali menegaskan bahwa Baradae membela diri ketika terlibat baku tembak dengan Brigadir J. Meski faktanya pangkat Brigadir J lebih tinggi dari Baradae. Namun pihak keluarga Brigadir J tak mempercayai sepenuhnya penjelasan polisi. Pasalnya ditemukan sejumlah luka di tubuh korban seperti bekas penganiayaan. Akhirnya kasus ini dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan pembunuhan berencana. Lain halnya dengan CNA yang memberitakan soal CCTV di rumah Irjen Sambo yang rusak saat kejadian. Padahal CCTV bisa dijadikan alat bukti kuat untuk mengungkap kebenaran kasus ini. Media Indonesia melaporkan bahwa tidak ada tetangga Irjen Sambo yang mendengar bunyi letusan senjata saat kejadian. CNA juga menyebut kasus ini akhirnya berbuntut panjang lantaran muncul spekulasi lain dari pihak keluarga korban. Keluarga menduga tewasnya Brigadir J bukan murni akibat baku tembak. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!